Satu hal yang aku bisa bilang wajib untuk dimiliki semua orang walaupun konsep dream girl-nya berbeda, itu adalah learn to be fine on your own dulu. Learn to make yourself happy dulu. Jadi your dream girl must already be happy on her own. Jadi saat ada orang lain masuk ke kehidupan kamu, itu bukan tanggung jawab mereka untuk membuat kamu bahagia. Mungkin bisa lebih bahagia, tapi bahagia yang mendasar itu kamu udah harus bisa lakukan ke diri sendiri gitu kan. Dari situlah ketakutan akan untuk sendiri, ketakutan ditinggalin itu akan perlahan menghilang. Karena nggak masalah mau dia kek your dream man, mau enggak kek, mau sekarang kek, mau 5 tahun ke depan kek, nggak masalah karena you're already happy on your own dari situ dulu gitu kan. Hai sisters, balik lagi kita dari Self Love Sisters. Di video kali ini kita mau ngomongin tentang dream girl atau wanita impian atau wanita idaman. Karena kayak ini tuh topik yang luas banget ya, karena dream girl tuh bisa didefinisikan kayak gimana aja. Dan pas aku lihat di sosmed banyak banget juga yang kayak dream girl-nya kayak gini, dream girl-nya kayak gini, apalagi dari budaya kita sendiri juga kita diajarkan kalau wanita idaman adalah wanita yang seperti gini. Nah, aku mau tanya, menurut Cece sendiri, buat Cece sendiri pribadi, kalau Cece mikir tentang dream girl buat kamu itu kayak gimana sih? Dream girl ya, wanita idaman. Itu bisa dibilang definisi dream girl aku berubah ya. Berbeda-beda dari misalkan dulu mungkin 10 tahun yang lalu dengan sekarang. Bisa saja 10 tahun ke depan lagi definisi dream girl aku juga berbeda. Jadi tergantung di saat itu, di momen itu apa sih yang terkesan paling bahagia. Ya kalau misalkan aku ngebayangin diri aku 10 tahun yang lalu, saat itu di kepalaku yang aku percayai membuatku bahagia adalah A, B, C, D, E. Jadi waktu itu konsep dream girl buat aku itu adalah punya karir yang sukses. Jadi waktu itu aku kerja kantoran, jadi ya punya mungkin posisi di perusahaan yang cukup tinggi, networking aku cukup luas, kenal banyak orang, dan juga punya pasangan yang stabil lah gitu di long term relationship. Jadi waktu itu yang aku pikir membuatku bahagia adalah hal-hal tersebut. Dan sekarang yang membuatku bahagia itu udah agak berbeda sih. Lebih ke dream girl aku sekarang tuh seseorang yang glowing dari dalam. Jadi aku ngebayangin lebih ke visualnya itu ya pakai dress yang flowy, terus dikelilingi oleh wanita-wanita yang sepemikiran dan seenergi dengan aku, dan kami semua komunitas ini saling membantu untuk support satu sama lain dalam segi mental, emosional, dan juga mungkin fisik ya. Jadi seluruh aspek kehidupan kami saling support, dan kalau misalkan dari segi relationship itu akan terefleksi juga dari hubungan aku dengan the other women juga gitu. Jadi gimana caranya aku bisa ngebalancing energi feminin aku dengan diri aku dan teman-teman wanita aku yang lain, dan dari situ aku bisa punya relationship yang lebih stabil juga. Jadi udah agak sedikit berbeda ya, nggak terlalu ke karir,
jauh banget bedanya dengan dulu, tapi lebih ke dream girl sekarang tuh yang punya energi feminin dari dalam. Kalau aku Berarti kalau dulu itu dream girl-nya adalah wanita yang punya ini, punya ini. Jadi kayak lebih ke eksternal yang orang lain lihat dan kamu dapat apresiasi dari luar dan and you feel good about it. Dan kalau dream girl yang sekarang lebih ke internal. Nah, balancing feminine energy ini maksudnya apa nih? Gimana definisinya? Jadi kalau dulu itu kan lebih ke seperti yang kamu bilang punya ini. Jadi goal kan ada goal tuh. Dan untuk mencapai goal, achieve success itu kita lebih mainin energi maskulin kan. Lebih ke what do we do? Ayo planning, organizing itu lebih ke maskulin energi. Kalau sekarang aku pengen lebih mengeluarkan energi feminin aku. Itu dengan cara yaitu get in touch with my inner self, lebih dengerin, lebih supporting, jadi nggak ke arah planning atau kayak achieving goal, achieving success, tapi lebih ke hidup di masa sekarang, in the present moment, I'm happier as I am gitu. Nggak terlalu mikirin atau musingin masa depan aku nanti seperti apa yang aku harus lakukan, walaupun itu penting ya dalam hidup. Nggak mungkin kita nggak bekerja, nggak planning sama sekali, kalau nggak gimana support masa sekarang. Cuma lebih ada effort untuk fokus di masa sekarang dibandingkan ke masa depan. Kalau sekarang aku seperti itu yang aku sadari, dan itu jauh membuat aku lebih relax, lebih at peace with myself. Kalau dulu itu selalu ada kayak anxiety, aduh besok kalau aku nggak bisa mencapai goal, nanti orang bakal berpikir seperti apa. Karena dream girl aku dulu definisinya yang lebih eksternal, punya ini punya itu yang di luar, sehingga kalau aku nggak punya itu, nanti aku menganggap diri aku tuh kurang. Sementara karena sekarang dream girl aku tuh fokus ke membahagiakan diri aku dari dalam. Itu walaupun misalkan aku nggak memiliki apapun itu yang society berpikir bahwa ini yang kita butuhkan, aku udah cukup gitu, aku udah bahagia as I am, so I don't need to have those things to be happy. I can already be happy now, and just by living in the present moment, itu udah membalancing energi feminin aku. Kalau aku sih merasa seperti itu. Kalau Tere sendiri aku penasaran nih, konsep dream girl buat Tere itu seperti apa? Mungkin karena kita di-raise di budaya dan environment yang cukup sama. Pas kecil pun aku mikirnya dream girl itu yang aku lebih ke fisik juga. Jadi yang badannya kurus, yang putih, dan outcome-nya adalah dikagumi oleh orang lain, dan mau yang financially independent juga, yang sukses, yang punya jabatan ini. Dan seiring berjalannya waktu, aku lebih merhatiin ke internal aku. Jadi dream girl buat aku sekarang adalah wanita yang percaya dengan dirinya sendiri, connect sama dirinya sendiri, dan juga orang lain di sekitarnya, dan berani menyuarakan isi hatinya. Jadi kayak embrace who I really am. Ya, jadi kayak show up as who I am, dan tapi lebih bangga gitu. Ya, empowered. Gitu ya. Jadi kayak, karena kalau aku sendiri, aku tuh sebagai wanita aku sering takut, sering ragu untuk menunjukkan diri aku yang sebenarnya gitu. Jadi aku cenderung trying to fit in. Jadi kayak kalau misalnya lagi ngumpul sama orang lain, kayak mereka kayak gini-gini, opini mereka kayak gini, aku lebih yang kayak
aku dengerin banget, aku sangat gampang untuk menerima dan sangat gampang untuk terinfluence, yang dimana itu kualitas feminin juga. Dan aku mau membalance ini. Kalau intensi aku sedikit berbeda, aku orang yang sangat fleksibel dan sangat gampang untuk dipengaruhi. Dan dream goal buat aku sendiri sekarang adalah aku mau membalance ini. Jadi aku mau yang antara open and flexible, and at the same time aku juga bisa being bold, being courageous, kayak jadi berani. Dan dari keberanian aku untuk menjadi diri aku sendiri yang asli, bukan cuma pas aku sendiri aja, tapi sama orang-orang di sekitarku juga. Aku berharap aku bisa make a positive impact dari situ. Jadi karena aku mengerti kalau misalnya aku bisa menjadi diri aku sendiri, aku bisa menyuarakan opiniku sendiri, suara aku sendiri, aku pun memberikan ruang untuk orang lain untuk seperti itu. Benar. Jadi dream goal buat aku sendiri, aku bisa membalance dua energi feminin dan maskulin itu. Oke. Aku biasanya tuh kalau lagi di kelas yoga, sering kasih analogi, jadilah pohon bambu, seperti pohon bambu. Jadi pohon bambu itu, nah pohon ya pasti ada akarnya, jadi tetap grounded kan, dia akan ada akar, dia punya kayak core value sendiri, punya strength sendiri, tapi kalau ada angin dia tetap mungkin bengkok sedikit ngikutin arah angin itu, tapi nggak patah. Jadi ada flexibility, cuman tetap grounded, tetap rooted. Yeah. So instead of being like a really stiff tree yang kayak nggak move sama sekali, atau yang kayak gampang patah kayak karet, kita bisa jadi kayak seperti pohon bambu gitu. Ya analogi aja. Aku setuju banget sih dengan konsep kamu itu. Jadi tetap ada your sense of self, tapi bisa receive, bisa open to new ideas juga gitu kan. Iya, jadi balance. Karena in general aku gampang untuk balance itu. Cuma kalau misalnya udah ngomongin tentang romantic relationship atau ketemu cowok, itu buat aku itu it used to be a challenge. Jadi di saat ada orang lain masuk ke dalam hidup aku intensi aku sekarang adalah aku pengen belajar untuk tetap jadi diri aku sendiri gitu. Aku uniknya ya, kita agak berbeda di sini nih. Karena dulu 10 tahun yang lalu aku merasa energi maskulin aku tuh amat sangat strong, amat sangat kuat dibandingkan feminin aku. Karena aku amat sangat kayak goal oriented. Kebetulan juga dari umur 13 tahun udah hidup sendiri, jadi belajar mandiri, benar-benar rely on myself, independent, jadi belajar untuk planning, organizing, taking action sudah dari umur yang cukup muda. Sehingga my sense of self dari kecil tuh udah cukup strong dari awal. Yang susah justru untuk mengeluarkan energi femininnya. Jadi kadang kalau misalnya aku sama kayak romantic partner, kadang aku bisa stubborn juga gitu, kalau no ini seperti ini gitu. Jadi gimana caranya aku ngebalancing feminin aku biar lebih nerima, lebih fleksibel dengan ide, dengan perubahan dan lain sebagainya. Jadi ada perbedaan di situ. Iya, itulah. Dulu kamu ada merasa gak sih dulu kamu mungkin 10 tahun yang lalu dengan diri kamu sekarang tuh ada perbedaan atau enggak sih? Ada, tentunya ada. Tapi kayak aku ngerasa kayak essence-nya tuh sama tetap. Jadi kayak aku in essence orang yang cukup fleksibel dan open. Karena aku sendiri punya pandangan yang positif terhadap segala sesuatu kan. Jadi kayak aku menerima gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, bedanya sekarang adalah aku lebih punya the sense of self karena aku sudah belajar untuk mendevelop diriku sendiri, dan lebih yakin dan seiring berjalannya waktu. Dan ya itu yang aku
intensiku sekarang. Berarti dari situ kita bisa lihat konsep dream girl tiap orang berbeda ya kan? Relationship aku yang sebelumnya, aku tuh udah punya strong sense of self. Dan aku yang kayak independent girl, bla bla bla, you know. Dan aku ketemu cowok, dan cowoknya ini juga yang punya strong sense of self, yang strong dan maskulin, dan aku jadi seiring berjalannya waktu, untung nggak lama, aku jadi kehilangan sense of self aku ini. Karena dia lebih dominan. Ya, jadi dan itu dari aku juga sih, kayak aku takut kalau aku menjadi diri aku takut ini gitu, dan aku jadi kebanyakan Apa nih kalau boleh nanya? Ketakutannya itu apa nih? Kalau lebih detail. Takutannya adalah kayak kalau aku terlalu sukses, kalau aku jadi bold and shine, nanti dia nggak tertarik lagi. Nanti dia jadi kayak aku terlalu maskulin jadinya, gitu-gitu. Jadi kayak aku mengambil role dia, which is doesn't make sense, right? Enggak. Ya. Oke. Berarti takut apa itu? Takut showing as myself. Kalau misalkan kamu show as yourself, apa yang kamu takut terjadi? Itu karena aku mendengarkan suara-suara di sekitar aku yang kayak cewek itu memang harusnya ngikutin cowok, kayak being submissive, silent gitu. Bener, tapi kalau misalkan kamu mengeluarkan suara kamu, lebih jadi diri sendiri, kalaupun cowok kamu nggak suka dengan diri kamu yang seperti itu, apa yang kamu takut terjadi saat itu? Takut ditinggalin? Takut sendiri? Yes, Oke, jadi itu karena ekspektasi aku juga ya. Aku mikirnya kayak he's meant for me, bla bla bla, you know, my expectations. Dan padahal sekarang aku mikirnya aku jadi diri aku menyuarakan opini aku. Kalau misalnya dia nggak suka, okay, it's good. Then he's not meant for me. It's good kalau dia nggak suka, ya udah bye gitu, ya kan? Iya. Nah, kalau tadi kan sempat kita bahas ya, konsep dream girl mungkin berbeda untuk tiap orang. Tapi satu hal yang aku bisa bilang wajib untuk dimiliki semua orang, walaupun konsep dream girl-nya berbeda, itu adalah learn to be fine on your own dulu. Learn to make yourself happy dulu. Jadi your dream girl must already be happy on her own. Jadi saat ada orang lain masuk ke kehidupan kamu, itu bukan tanggung jawab mereka untuk membuat kamu bahagia. Mungkin bisa lebih bahagia, tapi bahagia yang mendasar itu kamu udah harus bisa lakukan ke diri sendiri gitu kan. Dari situlah ketakutan akan untuk sendiri, ketakutan ditinggalin itu akan perlahan menghilang. Karena nggak masalah mau dia kek, your dream man, mau enggak kek, mau sekarang kek, mau 5 tahun ke depan kek, nggak masalah karena you're already happy on your own dari situ dulu gitu kan. Ya, apalagi kalau ngomongin dream girl, kayaknya kebanyakan orang tuh mikir aku mau jadi dream girl dengan intensi agar aku disukai oleh cowok. Jadi kayak dream girl untuk cowok, bukan dream girl untuk aku sendiri. Bener. Atau dream girl untuk orang tua, atau siapapun itulah orang yang kamu mau dapat validasi gitu kan. No, dream girl for yourself gitu. What's your own ideas of a dream girl gitu. Biasanya sih kalau aku mungkin pas meditasi, pejamin mata, kayak ngebayangin hidup ideal aku tuh seperti apa. Benar-benar buat seperti detail banget gitu. Tinggal di mana, rumahnya seperti apa, warna rumahnya pun sampai sedetail itu. Ada apa aja, dapurnya seperti apa. Terus aku tinggal sendiri atau aku tinggal sama orang lain. Kalau sama orang lain dia tuh seperti apa yang kamu lakukan dari hari ke hari.
kayak detail banget. Dari situ ya bisa dibilang kayak manifestasi juga ya. Dari situ ya kalau kita benar-benar percaya akan hal itu ya akan perlahan muncul sendiri gitu seperti yang kita bayangin. That's my dream life and that's my dream girl or ideal self, and that's kalau ada pasangan di situ seperti apa dia juga gitu. Dan kita kayak fokusnya ke quality atau values yang kita miliki dan orang lain itu miliki, bukan lebih ke orangnya gitu loh. Kalau valuesnya strong, kita tahu kita maunya seperti apa. Kalau orang ini nggak memenuhi persyaratan itu, ya pasti akan ada orang yang lain lagi. Tapi kalau kita fokus, harus si A nih gitu, nah, itu yang susah. Attachmentnya gitu yang harus dilepaskan. Satu hal lagi tentang dream goal buat aku adalah how do I feel? Jadi misalnya kalau misalnya di hari ini aku lagi pengen dress up, aku lagi pengen show up kayak gini, tampil cantik, makeup, tampil ekstra, aku akan menjadi itu. Jadi dream goal aku di hari itu adalah it's okay aku shine walaupun acaranya acara biasa, aku tetap pengen dress up gitu, aku tetap pengen show up for myself. Dan cara kita berpakaian pun juga sangat mempengaruhi kan, how do I feel about myself. Dan ada juga di hari lain aku lagi pengen yang kayak pakai jogger, nggak mau pakai makeup, pengen natural and I'm comfortable with that. Jadi learning, listening to yourself lah ya, kayak pengen kayak gimana. Jadi kayak dream goal itu buat aku nggak cuma satu aspek, tapi buat aku bisa jadi kayak gini. Jadi kayak multi-dimensional. Iya. Tapi mungkin dari secara big picture ya, gambaran yang besar, itu ada mungkin quality yang memang seorang dream girl miliki. Kalau aku ini ya, contohnya punya yaitu sense of self. Jadi sense of self itu maksudnya dream girl aku tuh aku tahu yang aku suka itu apa, yang aku nggak suka itu apa. Terus bisa set boundaries. Terus independent juga secara finansial, at least untuk nge-cover diri aku sendiri. Kayak kita kan punya cost of living ya. Apapun itu gitu. Jadi kita nggak rely on other people to fulfill that. Itu kalau buat aku ya. Mungkin ada orang yang sense of independence-nya agak berbeda dari aku, ya nggak apa-apa gitu. Terus juga punya, itu tadi kamu bilang, courage, keberanian untuk menyuarakan pendapatku, menjadi diriku. Selain itu juga aku tahu bagaimana cara menyayangi diri aku, bagaimana cara memaafkan diri aku di saat aku lagi mungkin down, lagi low. Jadi ada self-care, self-love di situ juga. Konsep dream girl buat aku mungkin secara utamanya itu ya quality-nya sama. Mau hari A, B, C, D, E, F, G, tapi dari hari ke harinya, yaitu tadi kayak misalnya wake up ya, gimana perasaan hari itu, dan juga mungkin bisa set intention, hari ini aku mau jadi orang yang seperti ini, besoknya hari ini aku mau jadi orang yang seperti ini. Dari situlah, dari intention itu kita bisa, kalau emang dari dalam udah ada courage, udah ada strength, itu salah satu value dari dream girl aku, itu akan lebih gampang ngedengerin atau ngefollow intention itu gitu. Jadi luarnya bisa beda dari hari ke hari, tapi core value dan internalnya sama. Iya, kalau buat aku sih gitu. Dan buat sister semua, kalau konsep dream girl-nya sedikit berbeda ya nggak apa-apa. Cuma aku sih saranin dari awal itu mungkin belajar untuk mengetahui, mengenal diri sendiri dulu kali ya. Ya, yang kamu suka itu apa yang membuatmu bahagia. Gitu. The more we know ourselves, the more we become our dream girl. Yeah, for sure. Starting from there. Ya, jadi kayak focus on personal growth first, reflection, kayak take some time alone, kayak refleksi
kayak gimana sih yang bikin aku bahagia, cewek Benar. kayak gimana yang aku mau, yang aku impikan. Kalau buat aku ya, aku suka gambar di jurnal aku. Jadi kayak gambar 2 cewek. Jadi ini halaman 1, ini halaman 1. Jadi ini kayak current me dengan quality kayak aku tinggal di Bali, aku di sini, aku kerja ini, aku lagi kayak gini posisi aku yang sekarang. Dan cewek satunya lagi aku gambar, terus aku tulis future me gitu. Jadi kayak tinggal di sini. Future-nya berapa tahun dari sekarang? Aku nggak definisin ya. sih. Oh, oke. Well, ideally tahun depan. Oh ya. Cuma ya nggak terpaku sama itu. Cuma ya udah. ada gambaran gitu. Ya gambaran. Jadi aku selalu gambar kayak gitu setidaknya setahun sekali atau 2 kali setahun. Pokoknya di saat aku lagi pengen terempower gitu, aku gambar itu, aku tulis dream goal aku kayak gimana. Dan dari visi itu, dari refleksi itu, aku planning lagi kecil-kecilnya dari bulan ke bulan kayak gimana sih action apa yang aku ambil untuk mencapai visi ini. Jadi di breakdown hari ke hari aku, habit aku kayak gimana sih. Nah, ngomongin habit juga, habit aku punya visi. Habit seorang dream goal di visi aku apa sih, apa yang dilakukan sehari-harinya. Dan aku start small, mungkin gak semuanya aku bisa langsung, tapi dari hal yang paling kecil dulu di develop lagi. Jadi dari positive habit juga buat aku. Tonton podcast kita yang bertopik habit. Aku untuk lebih jelasnya. Aku kasih linknya nanti. Siap. Penting banget sih itu, kita ada visi dan dari visi itu kita breakdown ya kan, biar ada action juga ke arah situ. Karena kalau mimpi aja tapi kita nggak ngelakuin sesuatu untuk hal itu ya. Everyone has a dream, tapi benar. Yang membedakan adalah kita take action atau enggak. Benar. Nah, kalau misalnya ada sister yang tanya, kan dream girl aku itu pengen kayak fully financially independent, terus punya like a loving boyfriend atau loving husband or whatever, terus mungkin with whatever 2 kids dan tinggal di rumah yang besar dan lain sebagainya. Terus aku mesti mulai dari mana nih? Gitu. Kalau misalkan mereka sekarang posisinya itu jauh dari konsep dream girl yang mereka inginkan. Oke, pertama kan tulis dulu tuh visi kamu. Believe in your dreams. Mulai dari mana? Dari diri sendiri. Jadi kayak aku punya qualities ini yang aku mau di laki-laki ini. Dan start embody. Iya, dan dari diri sendiri juga ya. Dari diri sendiri. Kualitas yang kamu ingin embody itu seperti apa? Karena kalau misalkan kita mau attract orang yang extraordinary, you also must be an extraordinary person dong, ya kan? Kita expect semua yang terjadi dalam hidup kita adalah semua yang hebat-hebat, yang indah-indah, tapi kayak dari dalam sebenarnya kita belum melakukan inner work juga. Gimana caranya kita jadi that extraordinary person dulu gitu. Jadi buat aku yang membantu adalah walaupun secara fisik aku belum melihat ini di dalam hidup aku, tapi aku bisa membayangkan kalau misalnya aku udah punya ini, feelingnya kayak gimana sih? Benar. Perasaan aku akan kayak gimana hari ke hari kalau misalnya aku udah menjadi orang ini. Tentunya kayak bersyukur, happy, sharing positivity, sharing happiness to people, giving. Benar. Ya mulai dari kecil gitu. Benar. Karena bersyukur kan nggak harus yang kayak aku punya rumah segede ini untuk bersyukur ya. Enggak. Kita selalu bisa bersyukur. Benar. Justru itu tadi ya mungkin salah satu aspek
energi feminin yang penting untuk kita lakukan dari hari ke hari itu bersyukur, menghargai apa yang kita sudah miliki sekarang hari ini gitu. Karena kita nggak harus tunggu jadi dream girl dulu atau punya dream life dulu untuk bahagia. Kita bisa bahagia dari sekarang gitu kan. Dan dari mungkin sering ya itu punya visi itu kita bayangin di kepala dan kita juga ngelakuin action ke arah situ. Kita bisa lebih tahu feeling di tubuh itu seperti apa kalau jadi orang yang seperti itu, punya hidup yang seperti itu. Dan itu yang jadi motivasi kita untuk keep going, ya kan? And you know what, sebenarnya kita kan udah jadi dream goal kita sendiri tau. Bisa, like we can start from now gitu, like now. We're already our dream goal, cuma mungkin perspektif kita aja yang mikir kita tuh kurang ini. Tapi sebenarnya kita tuh udah jadi dream goal kita sendiri. Kita semua udah jadi dream goal kita sendiri. Kita semua udah jadi diri kita sendiri. Ya kalau saat ini kita aware of that, kita tahu bagaimana cara membahagiakan diri kita tahu cara self love. Yes, we are our dream girls now. Tapi kalau mungkin ada sister yang masih merasa aduh aku masih bingung nih gimana cara aku menyayangi diri aku sendiri, masih kayak ada beban, aku kurang, ya itu agak susah mungkin ya berpikirnya ke arah situ. Tapi just remember kalau mungkin ada beberapa orang yang punya masalah yang sangat besar dalam hidupnya dan akan sulit untuk kayak ngebayangin aku udah punya segalanya nih dari dalam hidup aku. Tapi sebenarnya kalau kita udah masuk hidup hari ini, kita bangun tadi pagi dan bernafas, dari situ itu sudah cukup, dari situ dulu gitu. Oke, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup. Apa yang mau kita lakukan hari ini untuk membuat hari ini itu bermakna gitu. Dari situ dulu, kayak kalau misalkan kita nggak diberikan nafas hari ini, bagaimana mau mulai ke arah situ ya kan? Jadi kayak walaupun banyak masalah, banyak rintangan saat ini, tetap kayak syukuri nafasmu, syukuri hidupmu hari ini gitu, dari situ dulu. Iya, jadi maksudku kayak dream goal tuh bisa jadi simple, kayak walaupun kita masih punya challenge sekarang, bukan berarti kita bukan dream goal gitu. Iya. Jadi kayak kita tetap jadi dream goal, walaupun kamu tuh aware kamu punya ini, and it's good gitu. Artinya kamu punya self awareness dong. Iya. Dan itu adalah step pertama untuk menjadi orang yang kamu impikan gitu, untuk punya self awareness itu. Iya, dari situ. Dan kalau kita lebih sering bersyukur, kita lebih tahu kalau dalam hidup ini kita tuh punya banyak hal yang membuat kita bahagia. Jadi kita nggak fokus ke hal yang belum kita miliki, kita fokus ke hal yang sudah kita miliki. Dari situlah setiap harinya kita bisa embody that feeling gitu, the feeling of abundance, feeling of freedom, feeling of empowerment. Sudah dari situ, kalau kita berlanjut dan kita udah ada visi, itu secara natural aja bakal flowing. Tiba-tiba setahun kemudian, wow, aku inget nih pas lihat buku gambar yang mungkin aku gambar tahun lalu, ini yang aku mau, sekarang aku udah punya ini semua gitu. Karena kita hidup hari ke hari memiliki feeling itu, empowerment, freedom. Kayak flowing aja gitu, pasti terdapat gitu. Karena ngomongin dream goal ya, ini cukup sering aku pikirin kalau untuk aku sendiri, apalagi pas dulu. Kayak aku selalu bilang aku pengen jadi dream girl, aku pengen jadi wanita impian yang kayak orang-orang keren yang aku lihat di sosmed gitu. Dan aku mikirnya kayak aku jauh dari dream girl aku sendiri kayak. Dan aku sering bilang ke diri aku pas dulu, I wanna be myself gitu. Sampai di satu titik aku sadar, ternyata aku tuh udah jadi diri aku sendiri. Cuma aku semakin menjadi diri aku sendiri di masa depan gitu. Jadi kayak I already be myself, I am already my dream goal, and I just become more and more of my dream goal, more and more of myself gitu. Iya. Itulah realisasiku. Iya, celebrate that recognition, that awareness. Kamu udah sadar, wow, I've already made so much progress gitu loh. I'm already
you know, that ideal girl that I want to be, ya celebrate that. Jadi nggak terlalu give yourself hard time or pressure. Lebih ke, kalau aku sih ya itu tadi, living in the present moment and enjoy what I already have now. Tapi tetap ada visi. Love myself without condition. Itu Correct. aku. Correct. Oke. Mungkin itu aja ya, sampai sini aja sisters tentang dream goal. Komen di bawah kalau misalnya ada pertanyaan atau mau request topik untuk video kita selanjutnya ya, boleh banget. Oke deh. Bye sister.